bicara tentang kain tenun NTT, NTT sendiri itu begitu luas, bukan saja luas dari sudut pandang geografis ya, banyak pulau tapi luas karena kebudayaan yang beragam, mulai dari bahasa, terus produk-produk budaya, artefak-artefak budaya seperti rumah adat, bentuk kampung, senjata, termasuk tenunan itu sendiri. Tenunan itu sangat beragam, bahkan di setiap daerah, kecamatan, desa dengan tenunannya mereka masing-masing. Jadi itu semua produk cara berpikir masyarakat ketika mereka menanggapi alam di sekitar mereka, terus wujud tertinggi, itu semua diekspresikan dalam tenun ikat itu. Fungsi tenun ikat itu untuk melindungi tubuh kan, selimut. Itu berlaku untuk masyarakat tradisional, masyarakat modern juga di perkotaan. Terus fungsi berikut itu sebagai tadi ekspresi seni pada alam di sekitar mereka ya. Kekaguman mereka melihat alam seperti apa, mereka ekspresikan di benda-benda artefak budaya, termasuk tenunan itu. Makanya di dalam tenunan itu banyak sekali motif-motif floral, binatang, manusia, batu-batuan, itu semua kan dari alam. Nah, filosofi masyarakat tradisional yang menciptakan tenun ikat itu sangat erat kaitannya dengan spiritualitas mereka. Itu semua dikomunikasikan dalam bahasa simbolik dan menjadi tenun itu, simbol-simbol dalam tenun. Rata-rata seperti itu. Makanya setiap tenun menjadi identitas berpikir dari setiap masyarakat di NTT ini. Makanya itu banyak sekali ragam. Saya kira masing-masing daerah sudah punya ciri khas desain atau motif selimut tersendiri. Kupang itu sebenarnya dia tidak ada motif. Tapi justru dengan adanya motif sepe ini, maka bisa dikatakan bahwa inilah jadi motif Kupang. Kupang dalam arti kota Kupangnya. Sementara kalau kita berbicara Kabupaten Kupang, itu macam-macam di motif Amarasi sendiri, motif Fatuleu sendiri, yang camplong, daerah camplong itu sendiri, begitu. Untuk kota Kupang dia tidak ada motif karena semua suku ada di sini. Selama kita di Kupang dan masih sebut dia sebagai sepe, itu punya filosofi tersendiri. Tapi selama kita sudah sebut flamboyan, maka dia kurang bernilai. Gitu. Ada sesuatu yang saat-saat tertentu yang begitu kita melihat ini pohon sepe dengan suasana warna merah di bunga-bunganya, ada sesuatu nilai yang bukan diajak tapi kita terpanggil gitu. Kita terpanggil. Rindu masa kecil kita, rindu di buai di tangan mama, di tangan orang tua, di tangan kakak, om, tante gitu. Kerinduan atau rasa rindu seperti itu bisa muncul. Itu yang saya bilang filosofinya. Selama dia masih jadi sepe, kalau sudah jadi flamboyan, kurang bermakna lagi ya gitu. Dan lokasinya hanya di kota Kupang. Satu contoh aja, kalau kita nih lagi di tanah rantau, begitu lihat bunga flamboyan atau bunga sepe sudah mulai berbuah kan, rasa rindu, homesicknya tinggi sekali gitu. Itu sudah pasti itu. Jadi bisa dikatakan bahwa bunga sepe atau bunga flamboyan ini tidak bisa dipisahkan dari realita kehidupan sosial budaya bermasyarakat di Kota Kupang.
Itu sebagai tanda lah. Ya kalau orang bilang lagu Mai Valie, mari ketemu pulang sudah ya itu. Pas lihat bunga sepe, malah ketemu pulang. Gitu. Kami kelompok tenun ini ada 3 kelompok. Satu kelompok itu anggotanya 10 orang. Saya yang menjadi koordinator umum. Saya mulai menenun itu sejak tahun 1900-an. Ya, tapi karena selama itu kan kami kerja itu motif yang umum, yang dari TTU sendiri yang kami ini, karena saya asalnya dari TTU, tapi saya mulai kenal dengan Ibu Hilda Manafe itu sejak tahun 2019 ya. 2019 saya sudah mulai kenal dengan Ibu Hilda karena kami diperkenalkan dengan ini motif bunga sepe ini. Jadi kami mulai saat itu kami diantar oleh pegawai dari Dekranasda, antar bunga sepe, gambar bunga sepe yang hanya berupa gambar, ya berupa gambar. Jadi waktu itu kami mulai kerja, pokoknya kerja tidak jadi, buang, kerja lagi, coba lagi, pokoknya terus coba terus sampai mungkin 4 bulan lamanya kami coba, pada akhirnya berhasil. Akhirnya mulai saat itu kami mulai kerja sampai kami bawa ini bunga sepe, kami promosi di Solo. Ya, akhirnya mulai tahun 2021 bulan September saya tidak salah, itu mulai keluar hak patennya. Ya. Hak patennya atas nama Ibu Hilda Manafe. Ya, mulai saat itu kami mulai menjalin hubungan kerjasama dari situ sampai tahun lalu masa jabatannya Pak Wali Kota selesai. Saat itu juga kami sudah mulai putus kerja. Tapi apabila ada permintaan dari Dekra, mereka datang ambil. Tapi itu pun harus melalui pesanan dulu, dipesan dulu, baru kami kerja, kami tidak bisa stok. Kalau dulu banyak, sekali minta kadang sampai 40 lembar, 50 lembar, kadang 80. Jadi saya sampai mengeluh juga di Ibu Hilda bahwa mama kok sekarang sepi sekali. Jadi dia bilang, iya mama, kita tidak tahu kan, masing-masing orang punya program kan. Kalau memang dia mau pakai kita ya berarti dia akan tetap cari mama. Tapi kalau memang dia mau pakai motif lain ya kita tidak bisa paksa. Kota Kupang resmi memiliki motif tenun khas tersendiri, yakni motif sepe pada kain tenun ikat, lotis maupun tenun buna. Peresmian tersebut ditandai dengan pegelaran CP Festival yang digelar Dinas Pariwisata Kota Kupang di kawasan pesisir Kelurahan LLBK. Sebanyak 50 penenun memamerkan kreasi mereka yang ditampilkan oleh para model Kota Kupang. Lebih memperkenalkan motif CP ke khalayak ramai, Dinas Pariwisata Kota Kupang menggelar Festival Tenun Ikat Motif CP. Kegiatan yang digelar di Pantai Tedis Kupang itu diikuti 50 kelompok tenun ikat dengan menampilkan karya-karya yang spektakuler. Bertempat di salah satu restoran, ladies program diisi dengan penampilan model-model profesional Kota Kupang yang menampilkan busana modifikasi tenun sepe khas Kota Kupang. Didesain khusus Ketua TPPKK dan Dekranasda Kota Kupang, Hilda Riukore Manafe. Motif bunga sepe sendiri telah terdaftar dan mendapat sertifikat hak kekayaan intelektual dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Hak cipta akan memberikan jaminan kepada kita bahwa orang tidak akan tiru-tiru sembarang. Itu menjadi apa? Tapi juga saya berharap jangan eksklusif. Jangan eksklusif artinya begini, kualitas bagus ini jangan sampai semua orang dilarang habis. Nanti perkembangan ekonomi juga macet. Jadi adanya hak cipta ini juga membangkitkan ekonomi kita di masyarakat. Mama-mama kita penenun itu juga bisa memberikan
dampak bagi keluarganya, bagi anak-anaknya. Dinas Pariwisata Kota Kupang berkomitmen akan bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dekranasda Kota Kupang untuk memberikan pendampingan kepada para pengrajin tenun ikat motif CP agar bisa berkembang dan membuat motif CP lebih dikenal dan dicintai oleh masyarakat luas. Terlepas daripada itu, ide daripada Ibu Wali Kota pada waktu itu, kita menyambut dengan sangat positif karena kita bisa menghasilkan sesuatu atau memperoleh sesuatu yang sifatnya dia lebih bisa diabadikan lah dalam bentuk selimut gitu. Dalam perjalanan kan Ibu ini bikin lomba. Penyelenggaranya adalah dari Dekranasda Kota Kupang. Kan dibuat lomba selesai, hasil karya lomba ada. Kemudian kita tindak lanjuti dengan bagaimana mengimplementasi hasil karya para seniman yang sudah mengikuti atau mendesain itu. Kita buat dia, mengolah dia untuk mendapatkan satu motif selimut yang lebih representatif. Jadi ya namanya lomba. Kemudian teman-teman peserta ini kan mereka yang ada dalam pikiran tuh pakemnya tuh pakem bentuk selimut. Pakem bentuk selimut. Jadi ya ada hiasan-hiasan, ada bunga inti. Jadi sistemnya sama semua. Cuman bedanya masing-masing peserta dia menampilkan dengan warna background yang beda-beda. Ada yang warna polos, putih. Ada yang warna hitam, ada yang warna merah, begitu. Tetapi kalau tidak salah yang terakhir kita bentuk dia dengan warna agak ke kuning-kuning gading begitu. Kalau tidak salah gitu. Tenun ini kita kurang lebih komplit ya, 22 kabupaten di NTT. Walaupun misalnya ada waktu tertentu yang memang ada stok kosong seperti itu, tapi itu nggak akan lama, paling sekitar semingguan. Karena kan kita menunggu juga kayak dari kampung gitu, udah jadi, udah ready ya dikirim. Kalau tenun CP sendiri itu kan memang baru banget ya di Kupang. Kalau saya nggak salah baru kurang lebih 2 tahunan ya. Jadi memang kita di CP itu, waktu di Home Gallery itu kami memang belum nyetok CP. Pas per mulai Januari, nah itu baru ada penenun nawarin tenun bunga CP. Karena memang CP itu baru banget, jadi waktu itu kita sempat nyetok itu sampai dengan sekitar puluhan Kak. Selendang sama kain, cuma kalau kainnya itu memang lebih dikit. Kalau selendang lebih banyak, kain itu mungkin sekitar cuma, kalau sampai dengan sekarang itu mungkin belum nyampe 100 sih Kak. Kalau dibandingin sama kayak Timor, Sabu Rote, itu jauh bedanya. Karena memang stoknya juga dikit gitu, nggak yang kayak tenun lain yang memang banyak. Jadi kita banyak pilihannya. Kalau CP itu cenderung dikit pilihannya. Pada dasarnya saya nggak tahu pastinya apa kendalanya, cuma memang kalau untuk tenun CP itu kita stok yang datang tuh emang dikit gitu, jadi pilihannya emang dikit. Jadi biasa kalau datang ya pasti kita akan ambil semuanya gitu, seperti itu. Ya tapi balik lagi tergantung dari harganya, kalau cocok harga ya kita angkut, kalau misalnya enggak ya udah berarti belum cocok gitu. Karena kalau kami di sini karena saya berpikir bahwa tenun itu kan adalah hak kekayaan intelektual seseorang. Even kamu punya duit, kamu punya benang, tapi kalau kamu nggak punya kekayaan intelektual, kamu nggak bisa bikin tenun, nggak bisa menenun gitu. So ya dikasih harga berapa, kalau emang cocok kami ambil, kalau emang nggak cocok, berarti kita belum cocok, seperti itu. Kami enggan untuk kayak menyebut harga, mau dong segini, itu enggak. Saya mikir kayak tenun itu emang susah gitu ya, karena prosesnya panjang, karena CP ini rata-rata itu adalah tenun alam gitu kan. Mereka cenderung buat tenun alam. Nah itu saya pikir itu adalah suatu runutan yang cukup panjang gitu ya. Dan
Udah gitu ya tidak semua orang bisa mengerjakannya, hanya orang-orang tertentu. So ya siapa lagi kalau bukan kita yang bisa menghargai karya anak bangsa, kalau bukan kita sendiri gitu. Kalau kita aja udah nganggep kayak ini mah easy gitu kan, ya saya kurang sepaham sih. CP itu saya belum apa mungkin saya yang belum tahu atau memang nggak ada. Jadi tidak ada spesifiknya antara tenun laki-laki dan perempuan. Nah, sedangkan kami di sini tuh nawarin kayak sepasang gitu. Nah, saya juga bingung CP ini yang mana ceweknya, yang mana cowoknya gitu. So kalau mau bikin yang kami belum ada temanya itu adalah CP sendiri, tenun Kupang. Padahal kita ada di Kupang gitu. Cuma ya itu tadi buat nyari kain CP itu agak susah. Saya nggak tahu apa ini hanya berlaku untuk saya ataukah mungkin beberapa outlet juga seperti itu, saya nggak tahu. Karena hak ciptanya ada di Ibu Hilda, mau tidak mau untuk proses repro dia ini kan harus melalui Ibu Hilda. Kalau tidak salah ya, kita kan sama dengan lukisan saya tuh. Kalau misalnya saya punya lukisan ini begini ya, siapapun yang mau menjiplak atau ini kan tetap harus minta izin dong. Nah itu. Jadi bisa jadi itu sebagai satu kendala sehingga tidak bisa diproduksi massal ya mungkin begitu. Ya. Karena ada hak intelektual yang dipegang oleh seseorang atau satu institusi, katakanlah dia pakai nama Dekranasda, tetap institusi Dekranasda. Jadi kita harus minta izin gitu. Hak kekayaan intelektual itu diberikan untuk tenun CP itu sebenarnya baik ya, untuk antisipasi bagaimana nanti ke depan ketika tenunan itu sudah banyak diproduksi itu tidak diklaim oleh pihak luar misalnya. Itu antisipasi dari mungkin badan pemerintahan atau perorangan adanya haki dari tenun CP ini. Tapi jika itu menjadi eksklusif pemerintah atau perorangan dan para pengrajin tidak bisa memproduksi itu secara massal, saya rasa itu bagian dari monopoli dan sama saja haki itu diberikan kalau memang hanya menguntungkan 1-2 orang. Kalau memang begitu ceritanya, saya juga tidak terlalu mengikuti itu pemberitaan soal bagaimana itu menjadi eksklusif tenun CP itu menjadi eksklusif. Jadi itu tadi ada pro dan kontra di situ. Di satu sisi ya positif sekali, haki mempersiapkan kita untuk bisa menjaga lagi tenun ini, mengembangkannya tanpa ada campur tangan orang lain. Dan itu menguntungkan kita semua, tapi itu bisa menjadi monopoli satu badan atau mungkin perorangan yang bisa juga merugikan masyarakat. Bagaimana ini nanti ke depan, kita lihat konsistensi dari pemerintah dalam ide dari mereka untuk memunculkan desain motif CP ini dan bagaimana mengembangkannya. Kita lihat saja dalam perjalanan waktu. Yang paling penting saya rasa identitas, simbol identitas Kota Kupang itu harus merangkul keanekaragaman masyarakat di Kota Kupang. CP itu belum bisa menurut saya merangkul keanekaragaman itu. Sejauh mata memandang CP ini enak sekali dilihat, tapi punya kekurangan juga. Salah satu itu batang yang rapuh, sehingga orang juga mau membudidayakan CP atau tanam di pinggir rumah, ke tanaman hias juga takut karena risikonya yang besar. Mengingat beberapa tahun lalu ada kejadian badai itu di Kota Kupang, ya pasti orang merasa trauma. Dan saya juga melihat mungkin CP ini
apakah bisa eksis terus di Kupang atau tidak. Pengalaman saya sekitar sejauh mata memandang saja. Tidak ada yang betul-betul mengena di hati sih soal CP ini sejauh ini. Saya menjadi pesimis karena eksistensinya di bumi Kupang ini akan bisa berlanjut atau tidak ke depan ini. Nah, jangan sampai orang melihat motif-motif CP itu sebagai memori pada CP yang sudah hilang, justru bukan pada simbol di baliknya mau menggambarkan apa, hanya memori. Jadi ya menarik untuk sebagian orang, tapi bagi saya ya menarik hanya ketika itu jadi produk fashion saja, tapi simbol makna di belakang tidak menggambarkan identitas. Juga menurut saya CP tidak bisa, bukan satu-satunya simbol atau identitas. Harapan saya itu kalau bisa ada perhatian dari pemerintah yang mau bekerja sama dengan kami, sehingga motif ini jangan hanya istilahnya bahwa ada pemimpin baru lalu diam, ada pemimpin baru lagi, pergantian pemimpin lalu diam. Ya mudah-mudahan motif CP ini, karena ini menjadi ikonnya Kota Kupang, semoga dia berkembang terus dan berkembang terus. Ya, karena dengan berkembangnya motif CP itu sangat membantu kebutuhan masyarakat yang penenun atau produksi kecil, produksi menenun ini. Biar pemerintah mungkin bisa lebih kayak pengkaderan penenun-penenun, kemudian difasilitasi entah dari segi modal ataukah mungkin pemasarannya, ataukah ya yang lain-lain mungkin yang bisa mendukung biar tenun CP itu bisa lebih bisa lebih punya posisi untuk bersaing dengan tenun lain gitu. Sebenarnya mungkin bukan masalah tenunnya yang monoton ya, karena memang dia hanya bunga CP aja ya. Bukan sih, saya melihat lebih ke supply-nya yang kurang, Kak. Karena itu tadi kami memang agak kesulitan untuk dapat tenun CP. Sebenarnya saya lebih tertarik kepada hal-hal yang bersifat pengembangan ide aja. Karena kita ini bukan statis ya, kita mau hal-hal yang dinamis. Oke lah, mungkin sekarang kita berbicara CP, mungkin besok-besok ada hal-hal yang lain, misalnya ada bunga-bunga atau ada ikon-ikon lain yang kita bisa anggap sebagai sesuatu yang menarik untuk kita angkat. Bisa saja kita kembangkan, kita buat sedemikian rupa sehingga dia memunculkan satu nilai seni, nilai art yang bisa membawa nilai jual. Harapan saya bahwa itu tadi ada sesuatu yang baik yang muncul dari tenun CP ini, itu tidak menjadi eksklusif untuk orang-orang tertentu, dan semua masyarakat pengrajin di Kota Kupang bisa menikmati itu sebagai identitas keberagaman kita di Kota Kupang ini. Harapannya tidak itu bisa dikembangkan lebih lanjut.